Halo, ketemu lagi dengan saya, Gus Indarto. Akhir Oktober 2023, persisnya tanggal 25 Oktober 2003, saya berkunjung ke rumah atau studio seorang perempuan perempuan bernama Evelina Dianita, atau saya panggil Nita, Uni Nita. Dia adalah satu di antara segelintir perupa perempuan di Sumatera Barat yang masih berproses hingga sekarang. Dia terus bergelut dengan dunia seni rupa yang nyaris nggak digeluti oleh para perempuan di Sumatera Barat. Bahkan mungkin di Sumatera pun sedikit sekali yang bisa melakukan dengan konsisten, dengan keteguhan, dengan perjuangan yang memungkinkan dia masih tetap bergelut dengan seni rupa. Saya berkunjung ke rumahnya untuk berbincang sekilas tentang proses kreatif dia, bagaimana perjuangan dia bergelut dengan kesendiriannya di antara para perupa yang mayoritas laki-laki di sana. Simak ya obrolan saya. Ya, Uni, apa kabar? Uni Evelina Dianita. Baik. Wah, Kabar baik. gimana? Masih tetap berkarya? Ya, terus. Lanjut terus. Ya, kali ini sedang bikin karya seperti apa ini? Landscape nih. Landscape? Ya. Nah, karya-karya Uni biasanya landscape memang ya? Ya kadang-kadang ada figur, objek manusia, perempuan. Terus ada hal yang khusus yang ada dalam lukisan itu? Apa harus ada ciri-ciri keminangkabuannya? Mau tak mau ya harus ada. Kenapa? Soalnya saya senang. Ya senang aja lukisan budaya kita sendiri kan. Budaya adat istiadat sendiri. Ya. Nah, lukisan itu biasanya berangkat dari imajinasi, Ya. atau dari foto, atau gabungan. Kadang-kadang lebih banyak imajinasi. Kalau foto kadang-kadang kan ada yang pesan seperti ini landscape, alamnya jelas. Pasti saya bisa pakai ya dari foto kan. Oh ya, ini pesanan siapa ini? Bapak Lukisan. Andrinov Caniago. Oh, oke. Kalau pesanan itu tingkat kesulitannya gimana? Nih. Ya lebih sulit lah dari yang imajinasi. Hmm. Karya imajinatif mengalir aja kan. Kalau mengambil dari foto, saya rasanya terbebani harus di situ. Iya, iya. Nah, kalau soal berkarya, ini saya lihat kok ada beberapa karya yang baru. Dalam setahun kira-kira memang punya target biasa bikin berapa karya? Nggak ada target. Pokoknya saya berkarya aja. Dalam hitungan, dalam ingatan Uni, kira-kira setahun sampai berapa karya? Rata-rata. Bisa sampai 5 lah, 4 atau 5. Itu yang ukuran 1 meter lebih gitu. itu yang betul-betul keinginan Serius. sendiri ya? Iya. Kalau order memang mungkin juga selalu ada? Ya ada juga. Ada juga. Nah, Uni kan termasuk yang seniman perempuan di ranah Minang yang tetap berkarya, langka lah ya pokoknya. Ini apa yang membuat tetap bisa berkarya seperti ini? Kenapa? Rasanya kalau nggak ada berkarya tuh saya bingung mau kerja apa. Tidak mencoba untuk pindah di kota lain waktu itu? Oh, Sempat enggak. nggak terpikirkan itu? Tidak ada. Pernah yang nawarin dulu ke Bali. Jadi iming-imingi begini begitu, lebih bagus di luar daerah Minang, kamu bisa lebih cepat dapat duit, karya lebih cepat terjual katanya. Tapi saya lebih senang di sini, gimana? Tapi nggak sempat nyoba datang ke Bali waktu itu? Sama sekali nggak ya? Pernah ke Bali sama waktu itu sama Nirini, Tireno ini kan. Oh, iya, iya. Terus betul-betul nggak pingin ke sana ya? Ya.
Ke Jogja juga pernah ada yang nawarin, saya nggak minat. Enak di sini. Nah, saya ingin tahu kalau objek-objek lukisan yang landscape. Nah, saya tadi tanyakan soal imajinasi. Imajinasinya sendiri itu berangkat dari apa? Pengamatan? Pengamatan waktu sama-sama lampau waktu masa kecil, kenangan masa kecil. Karena saya ingat itu yang saya coba lukis. Ya, itu di daerah mana waktu itu yang saya ingat? Di daerah saya sendiri Bukit Tinggi, kampung saya yang di Bukit Tinggi. Mana itu? Pilatang? Kota Baru Salu, Paso. Itu ingatan masa lalu ya. Nah, mencoba itu nggak balik lagi ke sana dan mungkin lihat pemandangan yang sekarang? Belum ya? Udah beda, nggak pernah ke sana lagi. Cuma pengalaman masa kecil aja. Ya. Sekarang udah beda. Ya. Nah, kalau yang pemandangan mamanya ada beberapa kayaknya ada rumah adat gitu ya. Atau figur-figur. Itu sama imajinasi. Saya gabung seperti ini kan. Bukit Takuruang tuh kan tidak persis kayak Bidi. Saya cuma nonjolkan Bukit Takuruangnya. Saya bikin taman orang nyebrang air. Airnya memangnya ada, tapi kan posisinya mungkin tadi mana letaknya begini saya nggak tahu. Ya. Cuma saya bikin tambah-tambah objek lain. Ya. Nah, referensinya dulu selain imajinasi ada itu enggak seniman lain yang cukup memberi pengaruh? Ya, bapak saya. Oh, bapak ya. Ya. Kalau seniman-seniman yang lain yang juga cukup populer kan di tingkat nasional kayak apa ya, Mahdi, Wakidi, sempat itu juga ya, lihat ya? Karena cuma lihat dari foto buku, katalog. Tapi saya juga referensinya juga ada dari lukisan-lukisan pelukis Eropa. Referensinya? Saya lebih banyak mencari warna dari lukisan-lukisan Eropa, itu mencontoh warna. Ya. Kayaknya beberapa karya Uni juga itu ya, aspek pencahayaannya itu menarik gitu. Ya, apakah itu juga punya acuan dari lukisan-lukisan di Barat? Mungkin, tapi saya tidak. Saya cuma mencari warna-warna Eropa itu kan bagus-bagus. Saya coba cari di kanvas itu aja, tapi bukan warna perspektif cahaya enggak. Ya. Kayak aspek pencahayaannya kayaknya pencahayaan mungkin cara saya sendiri orang kali. Ya. Tampaknya kayak lukisan-lukisan landscape Uni itu banyak menggambarkan suasana pagi dan siang. Senja atau apalagi malam nyaris mungkin jarang atau nggak pernah ya. Saya lihat lukisan bapak nggak ada yang suasana pagi, suasana malam, suasana sore, nggak ada. Itu kayaknya mungkin orang melihat, ini suasana pagi. Tapi bapak tuh tidak ada yang melukis di ini pencahayaan pagi. Dia pernah ngomong gitu. Karena pencahayaannya kayak dari samping gitu ya? Dari kiri. Dari kiri ya? Dari kiri, selalu dari kiri. Oh, kenapa ini dari kiri? Nggak tahu. Saya sudah coba pindah ke, misalkan situ kan dari kanan cahayanya. Kok saya susah kiri lagi. Itu ya ada naluriah ya lama-lama. Iya. Manapun posisi saya tetap saya cahaya dari kiri, walaupun cahayanya bukan dari kiri. Iya. Tapi kalau acuan soal pencahayaan itu nggak memang dari lukisan Eropa mamanya, atau terus-menerus proses belajar? Proses saja. Tidak terlalu saya cuma meniru warna-warna Eropa itu saja. Iya. Mencari pewarnaannya, nih warnanya begini bagus, apa yang dicampur catnya apa saya cari kan. Saya coba mencari dengan cara saya sendiri. Iya. Soalnya saya lihat itu bukan teknik pencahayaan enggak. Tanpa menyadari gitu. Ya tanpa sadar, soalnya kan dari kanan terus cahaya lukisan saya itu kan dari kiri semua. Kiri. Ya kayak ini ya, kerbau ini ya, kayaknya dari kiri. Dari kiri semua.
Soalnya saya tadi juga lihat Walaupun karya-karya Uni. orang dari kiri juga lihat tuh, dari kiri. Saya lihat karya tadi di studionya, galerinya apa? Pak Nasrul. Itu juga saya kayak agak ingat, ini kayak gaya-gayanya pelukis Belanda zaman itu ya, barok ya, Pas. Vermeer. Kemudian ya yang jago-jago di pencahayaan itu. Vermeer atau siapa? Rembrandt gitu ya. Nah, Bisa jadi karena saya suka melihat itu, bisa jadi, tapi secara saya tidak mencontoh. nggak mencontoh ya, hanya Cuma lihat sekilas dan kemudian saya melihat pencahayaannya bagus begini-begini. Saya cuma mencari warna pencahayaan, warna tadi warnanya apa, kan misalkan ada cahaya masuk itu, warnanya itu yang saya cari. ya. Bukan, tapi mungkin secara langsung tidak Ya. mencontoh. Kalau pemandangan yang pernah juga digambarkan selain alam di ranah Minang atau Minangkabau, pernah nggak nyoba landscape mungkin di Jawa, Kalimantan? Gitu? Belum. Atau sama sekali ya, foto acuan pun juga Belum. dari sini ya, dari Minang ya, semua. Wah, berarti dah apa istilahnya dah ideologis ya, harus Minang. Ya. Nah, kesadaran seperti itu sebetulnya memang dari dalam atau ada yang doktrin? Mungkin kayak Bapak mungkin pernah doktrin nggak? Wah, harus gini. Tidak. Bapak nggak pernah doktrin harus begini, tidak, dibiarkan saja. Kadang saya minta bertanya, ini bagaimana, ya cari aja sendiri, nanti ketemu aja tuh. Gitu. Tidak pernah diajarkan secara langsung, ya tidak. Ya. Belajar saja, nanti ketemu Tuhan. Ya. Nah, kalau melukis landscape atau pemandangan ini pernah nggak? Atau mungkin sempat sering nggak melukis on the spot, langsung di lokasi? Nyaris? Tidak pernah. Atau sekatnya dulu? Tidak pernah menyeket juga, saya tidak pandai. Berarti memang pelukis studio ya? Ya, nggak ada salahnya. Saya bosan bikin sket tuh, saya bosan langsung aja ke kanvas. Ya. Tapi di kanvas juga langsung juga tanpa sket pensil nggak ya? Jalan ngalir aja. Ya. Kalau gitu kilas balik nih. Uni itu pertama ngelukis, seingat Uni pas umur berapa itu? Tahun berapa ya? SD aja sudah suka gambar itu istilahnya. Kan kalau melukis tahun 2000 2000-an 80-an? ya tahun 80-an 80-an ketika SMP? baru ya melukis cat air, awalnya dari cat air. Dulu kan saya suka mencontoh karikaturnya, ilustrasinya si John. Oh, majalah gadis. Ya. Saya kan dulu langganan majalah gadis. Iya. Sukanya bukan ceritanya, bukan cerpennya, enggak, cari gambarnya. Itu kan kartun. Kan ilustrasinya kayak cair kan? Iya, benar. Suka tuh. Suka saya ciplak itu tuh. Jiplak gitu ya? Bukan ciplak. Plek ya, tapi tiru gitu, versi, versi Uni. Iya. Berarti sempat itu ya, sempat membekas ingatan tentang karya-karya John itu ya? Atau mungkin juga yang lain, kartun-kartun yang lain? Dulu banyak komik-komik cerita. Yang orang Minang kan ada komikus apa? DLC? DLC Samsung ya. Ilustrasi. Ya suka juga, Ya. tapi itu kan spontan. Ya. Asik juga kan. Tapi sempat lihat karyanya ya? Nah, kan kalau di koran Singgalang ada koran daerah tuh. Ya. Kan suka bikin acara apa? Cerita bersambungnya Makmur Hendrik. Kan dari si Samsumar yang ilustrasinya ya. Iya, ilustrasinya. Suka tuh lihat ilustrasinya. Iya. Terus sempat di SMSR ya waktu itu ya. Nah, teman seangkatan seingat Uni siapa? Yang kemudian tuh. Saya cuma setahun di SMSR. Oh gitu. Tapi ada yang ingat yang seangkatan yang kemudian serius jadi seniman? Menjadi seniman.
Nggak ingat ya? Kan jadi guru dia. Oh guru. Banyak jadi guru. Ya. Sementara Uni langsung tetap itu ya, terus jadi seniman ya. Nah kalau objek yang dalam karya juga ada beberapa kan, mungkin bukan beberapa, banyak ya. Rumah adat, namanya rumah adat itu saya lihat kan ada beberapa yang sangat detail kan. Itu memang betul-betul dari foto atau pengamatan sekilas tidak dari foto. Ingatan itu ya, lihat langsung gitu ya. Itu kan rumah adat lama juga, seperti rumah nenek saya di kampung itu kan kayak gitu rumah. Ya udah masuk dalam memori ya. Ya. Nah kalau itu tiap karya soal waktu lah ya. Kira-kira untuk ukuran segini lah ya. 1 kali berapa ini? 90 cm. 1 kali 1. Rata-rata bisa menyelesaikan berapa lama ya sekarang? Kalau yang bukan imajinasi ini nggak sampai, paling juga nggak sampai 1 bulan, 14 hari bisa. Kalau yang bukan imajinasi? Yang imajinasi. Oh, oke. Oh, yang lama memang yang kalau order itu ya? Kalau yang order tuh saya pusing kayak gini lah. Ya. Lama. Tapi sebetulnya itu nggak ada, kalau order ada itu nggak ada tawar-menawar nggak umpamanya. Tapi tolong dibebasin ya, nanti saya agak improve agak jalannya dikit itu. Ya kadang-kadang orang tuh kalau yang dari foto yang dia minta kan dari ini landscape-nya, ini fotonya. Rencana ininya kok tidak ada, pusing saya kayak gitu. Sempat makanya gitu ya? Saya mesti bikin yang kayak foto. Sempat dipertanyakan gitu. Kecuali nggak ada, dia bikin. Ada juga tuh yang tidak ada protes. Karena saya tambah-tambah sendiri kan. Mungkin tidak terlalu persis seperti Ngaresiano atau tapi ya kadang-kadang itulah kalau orang minta udah pesanan saya harus bikin persis. Tidak mau nanti dia komplain ininya mana. Iya. Balik ke soal tema rumah itu. Biasanya apa yang ditekankan untuk bisa dimuncul pada kalau melukis rumah adat itu? Ponjong atapnya itu, lalu pintu depannya itu kan ada pintu kecil, gerbang mau naik ke atas rumah tuh. Itu ada ornamennya ya? Kadang-kadang saya bikin ornamennya, saya bikin suka-suka saya aja, enggak ngikutin yang kalau paku gitu, tidak. Saya ukir-ukir sendiri kayak seolah-olah. Ya. Nah, selain objek pemandangan, figur. Nah, figur biasanya figur yang seperti apa? Penari lokal atau figur orang yang pergi ke ladang mamanya atau ke baralek? Ya, kebiasaan orang Minang tuh kan ada yang pergi ke sawah, ada yang pergi ke pasar. Ya figur itu orang-orang zaman dulu kala. Kan kayak ibu-ibu yang ke pasar dari dulu kala itu kan baju kurung, selendangnya gini, bukan yang kayak sekarang kan. Tapi Uni orang-orang Lampung. Uni pengen menggambarkan yang masa lalu gitu ya, tetap ya. Iya. Kenapa yang enggak yang sekarang atau campur-campur? Ya saya suka yang klasik kayak gitu aja. Ada yang modern, yang enggak ya seperti sekarang kan. Iya. Saya yang klasik. Mungkin bisa cerita nggak kira-kira ada pengalaman menarik tentang lukisan Uni yang berkaitan dengan soal mungkin pemandangan atau apapun gitu? Pernah nggak punya pengalaman unik? Kayaknya nggak ada. Mungkin pernah ada yang puas dan kemudian minta lagi atau
ada yang punya memori tentang masa lalu apa kolektor itu ketika hidup di Minang itu sempat? Pernah juga minta kayak gitu, minta lukisan yang seperti orang Barale itu kan, yang lama bukan yang kekinian. Kini kan sudah pakaiannya udah bukan yang lama lagi, udah banyak yang dimodifikasi gimana itu. Ya. Pokoknya yang mintanya kayak orang lama ya ada. Terus akhirnya dibuatkan. Memang saya sukanya bikin yang orang lama ya sudah. Berarti pas atau kemudian wah minta yang besar gitu. Ya. Ya, nggak ada yang biasa, nggak ada yang komplit. Ya. Suka aja. Terus pengalaman pameran nih. Pameran terakhir ikut di mana? Di Temu Budaya Padang. Pameran sama Pak Muharyadi. Oh. Terakhir. Kalau pameran Pandemi. lain mungkin Keluar. di luar di Jakarta. Bukannya pernah di Jakarta pameran? Ya di Hotel Saripan. Saripan Pasifik. Tahun berapa itu? 2009 mana? 2009. 9 atau 19? 2019. Oh. Pandemi. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. 2019. Lupa saya. Kalau sejarahnya dulu yang lama-lama pernah punya pengalaman pameran di kota lain atau pameran nasional lah gitu. Di Galeri Nasional. Tahun berapa itu? Lupa saya dia. Lupa ya. Itu pas pameran apa ya? Nusantara atau? Nusantara. Oh iya. Ini tahun berapa ya? Saya pernah ikut ngurusnya juga. Iya, zaman masih sama Nirini. Iya. Nah, lukisan-lukisan mamanya pemandangan tentang Barale lah ya. Sebetulnya ada pesan nggak yang ingin disampaikan lewat lukisan itu dari Uni? Ya. Apa itu? Sekarang Contohnya? kan budaya tradisi itu kan sudah hampir banyak yang hilang. Kalaupun tradisi budaya masih ada, banyak yang dimodifikasi, sudah nggak asli lagi kayaknya. Seperti sunting, seperti pakaian-pakaian adat itu kan udah nggak asli, kayaknya nggak asli lagi gitu. Dulu sunting itu rambut orang tuh disasak tinggi-tinggi, disumpal lagi, ditusuk suntingnya. Sekarang kan ditenggelkan aja di kepala. Itu pun juga pakai selendang tanduk. Dulu kan bermelapi gini kan diapakan di kepala tuh. Sekarang kan tinggal dia bikin sendiri. Oh, berarti pesannya itu jangan sampai budaya kita yang lama hilang. Karena perubahan-perubahan sekarang kan udah nggak asli lagi kayaknya, biar beraliknya kan nggak asli lagi sekarang. Iya. Dulu di kampung tuh orang memasak tuh di belakang rumah gadang udah dibikin tuh dapurnya besar tuh. Masak sama-sama kan, ada catering besar, sekarang nggak ada. Iya. Jadi keadaan itu nggak ada lagi kan, hubungan emosional orang sesama tetangga, persaudaraan atau mana. Sekarang kan enggak, udah di gedung-gedung, selesai sudah beres pulang. Dulu enggak. Catering apa makanan udah pesen semuanya ya, taunya beres gitu ya. Dulu enggak, semua orang kampung tuh boleh semangat gotong royongnya itu kuat. Iya. Oke. Ya, Uni, apa yang dibayangkan dan diharapkan untuk seni rupa seniman yang menggeluti karya-karya pemandangan lokal di sini? Mungkin Uni ada semacam pesan, harapan? Ya jangan itulah,
Tapi kadang-kadang yang melukis pemandangan di sini daya beli atau kolektor atau itu yang tidak ada di sini, yang susah. Oh ya. Nah, saya pengen tanya berarti, maaf ya, Uni bisa bertahan sebagai seniman perempuan yang langka di sini, di provinsi yang sebetulnya dunia seni depannya nggak banyak berkembang seperti di Jawa katakanlah ya. Itu kenapa ya? Masih apa? Saya penasaran dan bertahan di sini, tidak mencoba untuk ijrah di Jawa gitu. Yang beli lukisan, yang pesan lukisan kadang-kadang bukan orang sini, dari luar juga. Ya. Itu lewat apa? Perkenalan atau lewat? Kadang-kadang dia dengar mungkin dari orang lain, dia lihat lukisan saya dari rumah orang temannya mungkin, ini beli di mana itu. Jadi dia minta nomor telepon mungkin ke orang itu, dia telepon saya. Saya mau bikin lukisan, kadang-kadang ada tuh yang Pak Asnam. Kadang-kadang melalui Pak Asnam Taman Budaya. Ada yang mau bikin lukisan tuh. Nah, itu gitu aja caranya. Datang di telepon aja, udah selesai. Kirimnya kata. Ya. Jadi pasarnya itu orang yang itu ya, order dari luar Sumatera Barat ya. Padahal orang asing juga. Nggak langsung, mana? Mungkin dari teman-temannya itu kan. Lukisan dia lihat dari temannya, dia cari ini di mana dibikin gitu. Jadi dia tahunya dari temannya juga. Oke. Kalau dari orang asing, betul-betul mereka itu ya lewat tangan ketiga gitu ya, tangan ada kedua. Ada yang langsung datang ke sini? Ada, dia kontrak kerja di sini. Nah, tapi dia ada tuh orang Jerman. Lumayan juga lah dulu dia pesan lukisan. Apa malah borong? Minang ini aja, minang. Ya. Oke, mungkin Uni punya semacam harapan untuk dunia seni rupa di Sumatera Barat, untuk para seniman di sini. Apalah berharap pada apa yang bisa dia susah ngomongin nak. Tapi di sini di Sumatera Barat nih orang kan kadang kurang paham. Lukisan itu apa, udah sering tuh ini dapat pengalaman itu kan. Ini lukisan dia nggak ngerti mungkin lukisannya apa, dari apa dibikinnya. Lalu kalau saya bilang harganya berapa, disebutkan harganya misalkan 7,5, saya bilang. Dia pikir yang 7,5 tuh 750.000. Ketika saya bilang 7,5 juta, kaget. Itu. Dia beli catnya segini berapa, saya bilang. Saya kasih tahu lagi modalnya begini. Yeah. Dia nak paham, dia pikir lukisan kertas yang di poster tuh. Jadi kadang-kadang kalau saya udah nilai orangnya, orang mau pesan lukisan saya lihat dulu. Ini pesan lukisan ini seriusnya bisa atau enggak. Kalau dia mulai menawar ini seperti apa Pak, ini enggak ada, dia tanya-tanya harganya dong. Bikinkan inilah. Ini. Pernah juga dulu Bapak mana tuh. Saya bingung kan, nanti dia enggak tanya-tanya harganya nanti gimana nih. Nanti kaget gitu ya. Tapi ada juga enggak ada, saya bilang dibayar aja. Ya, tapi Uni ngasih tahu ya harganya sekian gitu kan. Ya kan sudah selesai dia tanya. Apa nih? Gitu. Sebelumnya kan ada yang pesan lukisan, ukurannya segini-segini, berapa uangnya? Segitu. Boleh nawar nak? Ada gitu. Tapi ada juga yang mungkin tak tahu, dia tolong bikinkan inilah. Dia nak tanya harga dong. Oh ya. Jadi bikinkan saja. Ya. Tapi cuman seperti ini kasusnya ya. Dengan foto harus persis seperti ini gitu ya.
Mungkin dia ada story-nya semua foto kisahnya kan. Cuman Uni sendiri agak terbebani ya kalau order seperti itu ya. Meskipun jangan-jangan mungkin yang order juga nggak masalah, nggak persis banget, nggak harus ada pohon itunya, pohon bunga itu sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita udah dikungkung oleh foto yang disuruh tadi. Iya. Kadang-kadang kita ingin bercara yang lain lah, tak usah lah ini diubah pokoknya persis ini. Tapi kadang-kadang lihat foto itu lagi nih kemana? Gitu kan? Nggak nyoba, umpamanya apa istilahnya improvisasi, wah tambahin ini aja lah. Kalau sempat pernah. Bukan pesanan. Iya. Saya bikin sendiri, terserah saya mau bikin tambah-tambah sendiri kan. Iya. Barangkali nggak ada yang dalam foto itu tidak sepersis foto. Saya tambah-tambah aja kayak gini saya ubah nih. Iya. Oke Uni, makasih untuk obrolannya. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Order lancar juga. Tetap berkarya yang penting tetap berkarya. Oke. Makasih Uni. Iya, sama-sama.